saudara, berjumpa dalam program ini, Henry Indrawan YouTube. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagimu yang putus asa. Dengarkan dan lakukanlah. Ini bukan kata-kata dari saya, melainkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi saudara yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kami, jangan sensitif atau alergi. Saudara silakan dengar, karena ini juga mendukung kehidupan saudara. Dan Tuhan mencari orang yang mau hatinya terbuka, bukan terpaksa atau menghina. Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi tetap percaya, sekalipun keadaanmu mungkin tanda kutip sedang terpuruk. Jangan takut, masih ada Tuhan. Kita buka hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, awali selalu kita sama-sama berdoa. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, Engkau hadir bagi kami. Tuhan Yesus, Kau sanggup menyelamatkan kami. Tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Tuhan Maha Kuasa, Allah yang kekal, Allah yang hidup, sanggup melihat keadaan kami dan segera menolong kami tepat pada waktunya. Ajari kami, Roh Kudus, Roh Allah, sehingga hati dan pikiran kami terbuka dan menerima kebenaran firman, dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 3 sampai ayat 10. Saya bacakan saja. Amsal 16 ayat 3, dimulai dari ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi jangan terlalu stres, pusing. Ya, pikiran kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi jangan terlalu stres, saudara, karena akan mengakibatkan banyak hal. Tubuh kita jadi sakit, kita jadi tambah stres. Yang ada adalah intimidasi setan. Sudahlah, dirimu tidak berarti. Ada intimidasi di pikiran kita. Jadi di ayat 3 ini menunjukkan ayo tetap berserah kepada Tuhan. Walaupun kita belum melihat, bagian kita berserah, bukan menyerah. Berserah artinya biar Tuhan yang bertindak tepat pada waktunya. Karena kitab Amsal berbicara tentang hikmatnya Tuhan. Pikiran Tuhan Yesus atau pikiran Allah itu ada di hidup kita, sehingga selalu ada solusi. Amin, saudara. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Dia mencari orang yang mau, yang terbuka, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini tepat sekali. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Setiap rencana kita harus awali selalu di dalam Tuhan. Mungkin saudara yang anak Tuhan berkata, saya sudah lakukan. Ya, baik, itu bagus. Jangan berhenti, tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan dengan membatasi melalui pikiran. Kita ini terbatas. Tetap andalkan Tuhan yang tanpa batas. Ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing.
Jadi kita bisa melihat orang-orang yang sukses, orang yang dipakai Tuhan, tapi jangan iri hati. Saudara, mulailah dari hal-hal yang kecil yang dianggap remeh oleh orang lain. Itu akan membuahkan hal yang menjadi besar. Atau saudara yang mau punya usaha, mulailah dari hal-hal kecil, sekalipun penghasilannya kecil. Kalau engkau tekuni, pasti ada tujuannya, pasti Allah akan memberkatinya. Karena kita diciptakan punya tujuan masing-masing. Tidak hanya lahir menjadi seorang manusia, dewasa, tua, dan meninggal. Tidak hanya di situ, tapi Tuhan punya tujuan masing-masing. Jadi marilah engkau berharga, sekalipun belum terlihat, belum ada jawaban. Jangan putus asa. Amin. Jangan putus asa. Sekalipun tidak ada yang menolong saudara, tetap percaya Tuhan melihat saudara. Tuhan ada buat saudara. Asalkan kita berserah, percaya dengan segenap hati. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jangan berpikir, wah Tuhan yang baik itu, maha kuasa itu, maha baik, merancangkan hal-hal yang jahat. Tidak. Tapi ingat, dikatakan orang fasik di sini menunjukkan mereka yang menolak Tuhan, mereka yang tahu adanya Tuhan tapi tidak hidup di dalam Tuhan, tidak mau taat, tidak mau menuruti, tidak mau bertobat. Artinya dengan perbuatan jahat mereka akan kena sendiri. Jadi apapun yang diperbuat oleh orang-orang jahat tidak perlu balas, nanti ada Tuhan yang balas. Jadi jangan salah berpikir saudara, Tuhan tidak merancangkan yang jahat terhadap manusia. Tuhan merancangkan kemuliaan, asalkan kita mau. Masalahnya manusia lebih menuruti dunia ini atau roh-roh kegelapan. Tapi saudara dan saya, ketika mendengar firman Tuhan, maka pikiran hati kita diubah. Kita akan melihat rencana Tuhan yang indah buat saudara. Ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya. Saudara, Tuhan benci orang yang sombong, tinggi hati. Karena roh jahat, setan, iblis, mereka hebat. Mereka ada kuasa. Mereka bisa memperdaya manusia melalui agama, melalui kecerdasan, hikmat, sejarah, atau hal-hal lain. Dia bisa menawarkan berbagai cara supaya manusia jatuh atau dalam lingkaran setan. Yang setan tidak bisa lakukan atau yang setan tidak bisa miliki adalah kerendahan hati. Tetaplah rendah hati, saudara. Apapun yang saudara perbuat, rendah hati. Sekalipun saudara sedang direndahkan, tidak masalah. Bedakan rendah hati dengan rendah diri. Tuhan mau rendah hati, bukan rendah diri. Karena rendah diri sama juga menghina Tuhan. Mari rendah hati. Sekalipun orang mengecilkan saudara, tetap rendah hati. Tuhan akan mengangkat saudara. Kalau saudara sombong, menjadi musuhnya Tuhan. Kekejian, Tuhan muak sama orang sombong. Orang sombong bukan hanya untuk orang kaya, tapi setiap orang yang sikapnya sombong, mau dia miskin, mau dia kaya secara harta, kalau sombong, Tuhan tidak suka. Itu bicara tentang sikap, karakter. Ya saudara, jadi mari lakukan ini. Dan ayat yang ke-6, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ya. Tetaplah lakukan kasih, karena kita telah menerima kasih,
kita menerima kesetiaan Tuhan. Sekalipun keadaan kita memang belum secara kelihatannya wow, maksimal, tetap setia sama Tuhan, tetap lakukan kasih. Maka kita akan menjadi berkat. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti dibela Tuhan. Jadi saudara, jangan putus asa. Engkau berharga di mata Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, jangan putus asa sekalipun tidak ada yang menolong. Ada Tuhan Yesus buat engkau. Di ayat yang ke-7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi sekalipun ada orang yang membenci kita tetap melakukan kasih. Nanti Tuhan punya cara sehingga musuh kita jadi sahabat, jadi teman. Karena kita tidak membalas kejahatan, membalas dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Amin. Ya, ayo lakukan saudara, engkau tidak rugi. Dan ayat yang ke-8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Artinya kita tekun sekalipun hasilnya tidak maksimal. Tetap tekuni, setia atau rajin lakukan. Saudara pasti berhasil. Saudara pasti sukses. Jangan lupa andalkan Tuhan dan jangan lupa untuk kemuliaan Tuhan. Dan ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Artinya setiap rencana kita harus melibatkan Tuhan. Ini rencana kita baik, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Sekalipun nanti prosesnya menyakitkan, sekalipun proses hasilnya tidak maksimal, tapi di dalam proses nanti ada cara Tuhan untuk membuat saudara bermegah di dalam Tuhan. Sehingga saudara bisa berkata, wow, engkau dahsyat Tuhan. Menurutku harus begini-begini, tapi Tuhan punya jalan begini-begini. Amin saudara, tetap punya rencana dalam hidupmu. Pikirkan rencana-rencana yang indah. Nanti ketika dalam proses hadirnya Tuhan dengan caranya, dengan waktunya, dengan kuasanya, maka dia akan membuat hidup kita semakin berharga, bernilai. Percayalah, ini firman Tuhan. Ayat 10, keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Keputusan dari Allah adalah di bibir raja, ya, pemimpin. Doakan pemimpin kita, bangsa Indonesia. Doakan pemimpin kita, siapapun dia, termasuk hamba-hamba Tuhan atau dalam keluarga. Doakan saudara, karena keputusan Allah yang akan membela kita, yang akan menyelamatkan kita. Amin. Jadi jangan putus asa, masih ada harapan selalu di dalam Yesus Kristus. Itu yang saya bisa bagikan. Saudara berharga di mata Tuhan, sekalipun saudara tanda kutip dibuang, dihina, direndahkan, tidak ditolong. Jangan kecil hati. Jangan kecilkan hatimu. Tuhan punya kuasa untuk menolong engkau dan saya. Dia punya cara, beribu-ribu cara, keajaiban. Tetap andalkan Tuhan, berserah penuh pada Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan. Saya mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau melakukannya apa yang firman Tuhan katakan. Mampukan kami untuk menerima, membuka hati dan pikiran kami. Karena kami berharga, pribadi kami berharga. Sekalipun tidak ada jalan, belum ada jawaban, bahkan orang pun tidak peduli dengan pribadi kami. Tapi Tuhan Yesus tetap peduli. Selamatkan kami Tuhan. Selamatkan masalah kami, persoalan kami dalam hidup yang kami jalani. Ada jalan keluar, ada
Ini bisa terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu karena hidup ini berharga. God bless you.